Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Suwandi. NIM saya 211221005. Saya dari kelas 503. Di video kali ini saya akan coba mempresentasikan tentang beberapa materi teori komunikasi. Oke, lanjut. Untuk di slide pertama ini kita akan membahas tentang apa menurutmu teori komunikasi. Teori komunikasi pada dasarnya merupakan konseptualisasi atau penjelasan logis tentang fenomena peristiwa komunikasi dalam kehidupan manusia. Teori komunikasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman kita tentang proses komunikasi massa. Sederhananya, teori komunikasi adalah pedoman bagi manusia untuk membantu memahami serta mempelajari fenomena, gejala, dan proses komunikasi. Dan untuk penjelasan teori komunikasi menurut saya sendiri adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Untuk di slide kedua, selama belajar teori komunikasi kamu belajar apa saja? Di sini saya akan coba membahas secara singkat untuk tiap pertemuan bahas apa saja. Jadi untuk pertemuan pertama kita ada bahas pendekatan keilmuan. Di dalamnya itu ada saintifik, humanistik, dan ilmu sosial. Untuk pertemuan kedua itu ada pentingnya berteori, dan pertemuan ketiga ada komponen konseptual dalam ilmu komunikasi. Terus pertemuan keempat ada pendekatan subjektivitas dan objektivitas. Pertemuan kelima individu dalam komunikasi antar pribadi. Lalu untuk pertemuan keenam kita ada memahami orang lain dalam komunikasi. Pertemuan ke-7 komunikasi kelompok. Pertemuan 9 metode pengambilan keputusan dalam kelompok. Pertemuan ke-10 pentingnya komunikasi dalam organisasi. Pertemuan ke-11 pendekatan dalam komunikasi organisasi. Pertemuan ke-12 teori komunikasi massa. Di dalamnya ada media, ada efek, sama audiens. Pertemuan ke-13 ada pengaruh komunikasi massa terhadap individu. Lalu untuk di slide ketiga, teori komunikasi yang sudah dipelajari. Menurut saya dan pengetahuan saya, teori umumnya itu ada teori fungsional dan struktural, teori behavioral dan kognitif, teori konvensional dan interaksional, terus teori kritis dan interpretatif. Lalu ada teori kontekstualnya. Di sini ada teori komunikasi intrapribadi, teori komunikasi interpersonal, teori komunikasi kelompok, teori komunikasi organisasi, lalu ada teori komunikasi massa. Oke, di slide keempat kita coba bahas lagi tentang teori komunikasi yang paling berkesan menurut saya. Saya di sini ngambil komunikasi antar pribadi. Ya, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit tentang pengertiannya. Jadi, pengertian komunikasi antar pribadi atau interpersonal communication, komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan-kegiatan seperti percakapan tatap muka, percakapan melalui telepon, surat menyurat pribadi merupakan contoh-contoh komunikasi antar pribadi. Teori-teori komunikasi antar pribadi umumnya memfokuskan pengamatannya pada bentuk-bentuk dan sifat hubungan, percakapan, interaksi, dan karakteristik komunikator. Kenapa saya ngambil komunikasi antar pribadi ini yang paling berkesan? Karena
mungkin dari saya pribadi lebih suka ngobrol sama banyak orang juga, jadi mungkin lebih berkesan dengan kepribadian aja gitu. Jadi singkatnya sih lebih suka ngobrol sama banyak orang juga. Jadi dari saya sendiri mungkin berinteraksi dengan banyak orang itu menjadi keterbiasaan saya dari dulu, mau di tempat kerja ataupun di luar kerja. Jadi dari saya paling berkesan mungkin menurut saya bagian yang komunikasi antar pribadi, karena saya sering komunikasi dengan yang lain ya. Percakapan yang di luar kerjaan juga cukup menyenangkan bagi saya ya. Sebelumnya saya minta maaf terlebih dahulu jika ada kata-kata yang salah atau kurang mengenakan untuk Miss Indah. Menurut saya sendiri untuk proses mengajarnya sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Terlebih dari itu Miss Indah sangat baik dan sabar, sehingga saya bisa memahami setiap materi yang disampaikan di kelas. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan dari presentasi di video kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya.